Baik, kita hari ini akan berbicara tentang topik subjek, predikat, objek, dan keterangan. Eh, Setelah minggu lalu kita bicara tentang em, pengertian dan juga contoh-contoh dari em, konsep kata, frase, pausa, dan kalimat. Saya harap teman-teman semua sudah mulai memahami konsep-konsep tersebut, juga perbedaan-perbedaan di antara berbagai konsep tersebut. Sehingga ketika kita kemudian berbicara secara lebih spesifik dalam aspek-aspek dari sebuah kalimat, teman-teman sudah langsung klik, langsung nyambung, dan memahami di mana posisi kita saat ini. Dan baik, saya akan segera membagikan presentasi atau PPT yang saya siapkan yang membahas tentang konsep subjek, predikat, objek, dan keterangan. Saya yakin teman-teman juga sudah pernah mempelajari hal ini ketika dulu di sekolah-sekolah sebelumnya ya, tapi tidak ada salahnya ketika kalau kita juga mengulangi apa yang sudah kita pelajari sehingga nanti kita paham betul-betul. Subjek, predikat, objek, dan keterangan saya akan memulai dulu dengan yang namanya pengertiannya ya. Contoh-contoh dan nanti mungkin kasus-kasus yang ada di sana akan menyusul dan tidak tertulis di dalam slide ini, sehingga silahkan Anda mungkin mencatat sendiri kalau perlu. Oke, kita mulai dengan subjek. Jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan itu merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam unit yang sudah lebih tinggi daripada frase, yaitu klausa dan kalimat. Jadi dalam frase dan kata tidak terdapat unsur-unsur subjek dan predikat dan keterangan ataupun objek. Tapi itu hanya bisa ditemukan ketika teman-teman melihat atau menganalisis unit setelah klausa. Jadi klausa dan kalimat kurang lebih seperti itu. Klausa sendiri seperti sudah kita jelaskan itu memiliki potensi untuk menjadi kalimat, tetapi klausa tidak, atau bisa juga menjadi bagian dari kalimat, menjadi anak kalimat misalnya. Lalu kita sudah belajar tentang hal itu dan saya harap teman-teman masih ingat ya. Lalu subjek itu apa? Jadi subjek adalah konsep, adalah unsur dalam kalimat atau klausa yang mencoba menjawab, memberi jawaban terhadap pertanyaan siapa atau apa yang melakukan kegiatan atau aksi di dalam kalimat. Jadi kalau pertanyaan adalah siapa atau apa, itu bisa merujuk pada orang, bisa merujuk pada mungkin hewan, juga bisa merujuk pada frase ataupun benda-benda yang mungkin tidak begitu tidak begitu mungkin berupa orang ataupun berupa benda yang konkret, tetapi bisa juga berupa benda yang yang abstrak semacam itu. Jadi ciri-ciri atau ciri pertama dari subjek adalah dia mencoba memberi jawaban terhadap pertanyaan siapa atau apa yang melakukan sesuatu dalam kalimat tersebut. Ini sangat mudah ya kalau kita melihat misalnya contoh sederhana, ibu memasak misalnya. Ibu memasak, kita tahu ibu adalah subjek dari kalimat sederhana tersebut karena ibu adalah jawaban terhadap pertanyaan siapa yang melakukan memasak, misalnya seperti itu. Aksi atau tindakannya di situ adalah memasak, lalu pertanyaan siapa itu menjadi subjeknya. Dan di dalam kasus kalimat tersebut yang saya sebut tadi adalah ibu ya. Tetapi itu kan contoh yang sangat sederhana dalam arti
Kita bisa melihat bahwa ibu dengan mudah menjawab pertanyaan siapa. Tapi bagaimana kalau ada kalimat misalnya membunuh adalah dosa misalnya. Membunuh adalah dosa. Itu kan apa namanya? Mungkin tidak sejelas atau segamblang ketika contoh kalimat ibu memasak ya. Membunuh itu merupakan seperti tindakan, tetapi itu di dalam kalimat membunuh adalah dosa, membunuh adalah subjek karena di situ menjawab pertanyaan apa yang melakukan. Jadi menjadi frase benda atau bukan kata benda ya. Dalam bahasa Inggris kalau kita belajar grammar itu disebut gerund. Gerund adalah kata kerja yang meskipun strukturnya ataupun meskipun wujudnya itu adalah kata kerja, tetapi berfungsi menjadi kata benda seperti itu. Membunuh adalah dosa. Jadi tindakan membunuh itu adalah dosa. Contoh yang lain yang serupa misalnya membaca penting bagi mahasiswa. Misalnya. Membaca itu bukan kata kerja, tapi di dalam kalimat membaca penting bagi mahasiswa, kita bisa melihat bahwa membaca itu adalah contoh dari gerund, kata kerja yang dijadikan sebagai kata benda, berfungsi sebagai kata benda, dan dalam kalimat membaca itu penting bagi mahasiswa, itu membaca adalah subjeknya. Begitu, dan biasanya ciri yang lain dari subjek adalah berupa kata benda, nomina, atau noun dalam bahasa Inggris. Kalau tidak noun atau tidak kata benda, maka harus kata yang dibendakan, dianggap sebagai benda. Maka tadi contoh gerund, membaca, membunuh, itu dosa, membaca itu penting bagi mahasiswa, itu adalah contoh kata kerja yang dibendakan, dan itu di situ menjadi fungsinya seakan-akan sebagai kata benda. Juga bisa frase kata benda atau noun phrase, nomina benda ya. Frase, saya harap Anda sudah paham, frase adalah gabungan dari kata-kata yang memiliki satu kesatuan fungsi di situ. Ada yang namanya kepalanya, head, ada juga namanya penerang atau modifier, baik berupa pre-modifier maupun post-modifier. Frase benda itu misalnya, contohnya buku yang tipis atau anak yang ganteng. Nah, itu contoh dari frase benda. Jadi itu kalau di dalam bahasa Inggris, dua contoh yang saya sebut tadi bisa diterjemahkan menjadi this thin book maybe, mungkin seperti itu ya, this thin book, dan a handsome boy, ya kurang lebih seperti itu ya. Yang kepalanya atau headnya itu adalah boy dan book, yang modifiernya adalah handsome dan thin, dan itu contoh dari frase benda. Atau juga subjek itu bisa berupa kata ganti atau pronoun. Dia, mereka, saya, engkau, kamu, kalian, itu adalah contoh dari kata ganti, pronoun. Juga bisa kata tunjuk, misalnya ini, nah, ini adalah, misalnya ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Atau ini adalah pilihan yang sulit. Ini di situ jadi subjek. Adalah pilihan yang sulit, itu predikat semacam itu. Jadi kata ganti di situ atau kata tunjuk bisa juga. Jadi saya ulang, subjek itu ciri-cirinya yang pertama itu secara gampangnya, sederhananya itu merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan atau aksi di dalam kalimat. Kemudian juga bisa diketahui bahwa subjek itu bentuknya adalah kata benda, frase benda, atau juga kata ganti. Tadi saya sebut gerund itu termasuk kata benda, juga dianggap sebagai kata benda. Baik, itu yang subjek. Lalu predikat sekarang. Predikat itu apa? Kita pernah bicara mungkin minggu lalu ketika membahas tentang klausa dan kalimat, di level klausa dan kalimat
suatu bentuk itu bisa disebut sebagai klausa atau kalimat jika minimal memiliki dua unsur penyusun ini, subjek dan predikat. Tidak bisa hanya salah satu, harus dua-duanya hadir. Hadir di sini bisa menjadi sedikit perdebatan, dalam arti perdebatan bisa menjadi diskusi yang lain. Karena kadang salah satu dari kedua unsur tersebut, entah dari subjek atau dari predikatnya itu bisa tidak tidak tampil, tidak muncul, tapi ada di sana. Oke, saya sebelum kita mulai ke situ, saya akan jelaskan dulu definisi dari predikatnya. So, saya masih menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi predikat itu adalah frase yang memberi informasi mengenai kegiatan atau tindakan atau aksi yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Kalau tadi subjek adalah jawaban atas apa atau siapa yang melakukan aksi atau tindakan atau kegiatan. Nah, di sini adalah kegiatan atau tindakan atau aksi itu. Jadi subjek itu membuat apa, melakukan apa, beraksi apa, berkegiatan apa. Nah, ketika ada pertanyaan itu dan jawabannya adalah misalnya tadi ibu memasak, ibu subjek, predikat itu tindakan, kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh subjek, oleh ibu. Maka memasak dalam contoh kasus atau contoh kalimat ibu memasak adalah predikat. Kalau subjek itu adalah biasanya kata benda, nomina benda ataupun kata ganti, predikat biasanya terdiri dari kata kerja yang memberitahu tentang kegiatan atau tindakan aksi yang dilakukan. Kata kerja ya. Dan bahasa Inggris kita, dalam bahasa Inggris saya tidak tahu ya, dalam bahasa Mandarin mungkin nanti teman-teman di pendidikan bahasa Mandarin bisa mencari sendiri padanannya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata kerja itu ada yang kata kerja yang memang whole verb, kata kerja yang memang ada, independen begitu, dan ada juga yang namanya kata kerja bantu, auxiliary verb. Auxiliary verb itu salah satu contohnya adalah to be. Makanya ada am, is, are, was, were, itu kalau dalam bahasa Inggris ya, been. Nah, itu termasuk kata kerja meskipun kata kerja bantu. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris ada contoh, she is my wife misalnya, she is my wife. She itu adalah subjek, is my wife itu menjadi predikat. Jadi is my wife. Is itu adalah kata kerja bantu dan di situ menunjukkan sebagai predikat. Dalam bahasa Indonesia itu tidak begitu jelas ya kadang-kadang. To be itu diterjemahkan sebagai apa sih? Ada yang mengatakan to be bisa diterjemahkan sebagai adalah, tapi bisa juga tidak muncul. Misalnya tadi dalam terjemahan kalimat bahasa Inggris she's my wife, saya menerjemahkan jadi dia adalah istriku, itu masih bisa diterima. Tapi kalau saya mengatakan dia istriku, itu juga masih bisa diterima. Dalam contoh kalimat, dalam kasus saya hanya mengatakan dia istriku, itu sudah ada unsur-unsur subjek dan predikatnya. Dia subjek, istriku predikat. Meskipun di situ tidak muncul kata adalah. Dan ini akan menjadi jelas misalnya kalau dalam bahasa Inggris kita punya kata tadi kalau kita mengatakan klaus ada frase handsome boy, saya akan mengatakan sekarang ini that boy is handsome misalnya. That boy itu menjadi subjek, is handsome predikat. Tapi kalau kita menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, bocah itu adalah ganteng, agak aneh ya, ada kata adalah, kata kerja bantu. To be tidak bisa serta-merta diterjemahkan sebagai adalah di situ. Kita dalam bahasa Indonesia akan lebih mengatakan, lebih berterima kalau kita mengatakan bocah itu ganteng ya. Bocah itu ganteng. Bocah itu subjek, ganteng, yang seolah-olah di situ adalah kata sifat, itu bisa menjadi predikat. Karena di situ meskipun tidak muncul to be, ada kata dalam to be-nya atau auxiliary verb-nya dalam bahasa Indonesia. Kita tidak mengenal itu dalam bahasa Indonesia, tetapi kita tahu bahwa secara struktural kita bisa menganalisis kalimat bocah itu ganteng, bocah itu subjek, ganteng itu predikat.
Oke, nanti Anda mungkin akan melihat banyak contoh. Kalau sekarang mungkin masih agak apa namanya abstrak bagi Anda. Tapi kalau kita latihan nanti kita akan melihat. Dulu pernah ya disampaikannya Pak Dono, tapi saya tidak begitu paham waktu itu. Oke, dengan latihan nanti kita akan mencoba memahami secara lebih baik. Kemudian satu hal lagi yang berkaitan dengan predikat adalah dia memberikan informasi mengenai hubungan antara subjek dengan kegiatan atau aksi yang dilakukan dalam sebuah kalimat. Jadi hubungan antara subjek dengan kegiatan. Jadi apa sih yang kegiatan yang dilakukan itu adalah predikat. Saya pikir ini sudah cukup terkonfirmasi atau terinformasikan di dalam poin pertama penjelasan predikat. Oke, tadi saya sebut di awal apa namanya atau ya ketika di awal slide ini tentang predikat, saya menyebut tentang klausa dan kalimat yang minimal unsurnya itu terdiri dari subjek dan predikat. Dua-duanya harus hadir meskipun tidak apa namanya tidak muncul dalam secara jelas itu. Dan itu yang disebut sebagai kasus lesap. Lesap itu artinya bersembunyi begitu, tidak terlihat. Seperti apa contohnya? Contohnya bayangkan kalau saya mengatakan apa namanya pergi, misalnya kata saya menyuruh seseorang di depan saya saat ini. Misalnya ada anak saya yang sedang main di dekat saya ketika saya sedang merekam ini, lalu saya mengatakan pergi, misalnya karena mungkin mengganggu saya, pergi. Itu apakah itu kalimat atau bukan? Karena kalimat kan minimal harus memiliki subjek dan predikat. Anda mungkin bertanya-tanya, ini bukan kalimat, pergi. Tapi ada orang mengatakan pergi, itu sudah kalimat. Anda tentu tahu ya, kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu ada juga kalimat, ada 3 macam, kalimat tanya, kalimat informasi, dan kalimat seru. Kalau contoh pergi itu adalah kalimat seru, jadi itu kalimat ya. Lah subjeknya apa? Subjeknya memang tidak muncul di situ, tidak apa namanya, tidak terlihat atau lesap, dan itu yang disebut sebagai kasus lesap tadi. Subjeknya adalah kamu pergi. Kamu di situ merujuk pada anak saya yang sedang di dekat saya ketika saya merekam video ini misalnya. Pergi. Itu sudah ada subjeknya dan itu subjeknya dalam tanda kurung begitu. Itu namanya kasus lesap. Apakah predikatnya juga bisa lesap? Bisa saja. Misalnya saya memanggil anak saya yang sedang ada di luar ruangan misalnya. Anak saya namanya Ryu. Ryu. Apakah itu apa namanya? Kalimat? Bisa jadi itu kalimat, analisis kalimat bisa. Karena Ryu kesini misalnya, Ryu datang. Saya mengatakan, oh berarti ada predikat yang lesap. Oke, sekali lagi ini juga contoh-contoh yang nanti akan lebih Anda pahami kalau kita latihan. Tidak masalah kalau Anda sekarang mungkin agak terbebani dengan banyak konsep ya. Semoga nanti apa namanya Anda bisa memahaminya, dan ya ini video ini makanya saya rekam supaya Anda punya apa namanya semacam referensi nanti kalau perlu untuk melihat lagi apa yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah yang disebut sebagai objek. Objek itu merupakan unsur tambahan sebenarnya dalam kalimat. Tadi saya menyebut klausa dan apa namanya klausa dan kalimat. Maaf saya terganggu ada sesuatu, saya pikir ada sesuatu yang mengganggu tapi ternyata tidak ya. Oke, klausa dan kalimat itu minimal harus memiliki subjek dan predikat. Objek itu hanya tambahan saja, jadi tidak apa namanya tidak wajib ada, tergantung kalimatnya sendiri. Jadi dalam satu kalimat itu kadang ada kata kerja, ada predikat yang membutuhkan objek yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai transitive verb. Tapi juga ada kata kerja yang tidak membutuhkan.
objek di belakangnya. Contoh dari kata kerja yang membutuhkan objek yang transitif itu misalnya saya memukul, gitu ya. Saya memukul. Apa sih kita akan bertanya, kamu memukul apa? Memukul meja. Nah, meja itu adalah objek. Itu yang menjadi benda, rasa benda yang menjadi sasaran dari kegiatan atau aksi yang disebutkan dalam predikat. Itu objek. Tetapi ada juga kalimat yang kata kerjanya tidak membutuhkan objek yang disebut sebagai kalimat intransitif. Misalnya saya mengatakan saya lari. Nah, saya lari. Lari apa? Pertanyaannya apa? Saya lari dari kenyataan. Tapi kan itu bukan dari kenyataan, itu kan bukan bukan jawaban atas pertanyaan apa. Berbeda dengan kasus tadi, saya memukul meja. Meja itu adalah benda yang menjawab pertanyaan apa yang dikenai oleh tindakan yang subjek lakukan. Sementara misalnya dalam contoh, saya lari dari kenyataan. Nah, dari kenyataan itu bukan pertanyaan bukan pertanyaan apa, jawaban apa dari pertanyaan apa, jawaban atas pertanyaan apa dari apa yang dilakukan oleh predikat itu. Begitu. Ya, jadi ada kata-kata kerja yang memang tidak memiliki atau tidak membutuhkan objek. Objek makanya hanya unsur lainnya dalam hal ini. Tidak selalu ada. Lalu subjek itu fungsinya untuk memberitahu mengenai hal yang dikenai tindakan atau aksi oleh subjek. Tadi saya sudah sebut. Saya memukul meja, saya menggebrak meja, dia menyalakan televisi, paman membeli nasi bungkus, televisi, meja adalah contoh dari objek. Gitu. Oke, sekarang terus objek itu ada beberapa bentuknya ya. Beberapa bentuknya adalah ya seperti berikut. Jadi ada yang namanya objek penderita. Objek penderita itu kalau dalam kalimat aktif. Kalimat aktif itu objeknya itu disebut sebagai objek penderita. Saya memukul meja. Meja itu menjadi objek penderita. OP. OP dari kegiatan memukul yang dilakukan oleh subjek, yaitu saya. Dia menyalakan televisi. Televisi adalah objek penderita dari tindakan menyalakan yang dilakukan oleh subjek, oleh dia. Apa tadi? Contoh yang lain. Aman membeli nasi bungkus. Nasi bungkus itu adalah objek penderita dari tindakan atau aktivitas atau kegiatan membeli yang dilakukan oleh subjek, yaitu paman. Begitu. Itu objek penderita. Objek penderita ada di dalam kalimat aktif. Menjadi jawaban pertanyaan apa yang dilakukan oleh subjek berkaitan dengan kegiatan atau aktivitasnya. Lalu jenis yang lain ada disebut sebagai objek pelaku. Objek pelaku itu ada di dalam kalimat pasif, berkebalikan dari kalimat aktif tadi. Kalimat pasif itu objek pelakunya, objeknya menjadi pelaku dari kegiatan. Contoh, saya balik kalimat tadi, saya memukul meja. Kalau saya balik itu menjadi kalimat pasif, itu akan menjadi meja dipukul oleh saya. Subjeknya apa? Meja. Kata kerjanya yang menjadi predikat dipukul. Nah, oleh saya itu objek pelaku. Objek yang menjadi pelaku dari kegiatan atau aktivitas di situ. Objek pelaku. Televisi dinyalakan oleh dia. Sama, oleh dia menjadi objek pelaku. Nasi bungkus dibeli oleh paman. Ya, sama saja. Oleh paman itu menjadi objek pelaku. Nasi bungkusnya menjadi subjek. Jadi cuma dibalik strukturnya. Yang sebelumnya menjadi subjek menjadi objek pelaku, yang sebelumnya menjadi objek penderita dalam kalimat aktif, di kalimat pasif menjadi subjek. Gitu. Nah, yang ketiga ini objek penyerta namanya. Objek penyerta ini
beberapa orang mengatakan sebagai keterangan penyerta atau penyertaan. Tapi kalau menurut saya itu sebagai objek. Objek penyerta itu adalah objek yang menyertai tindakan dari subjek. Misalnya begini, nenek pergi ke pasar dengan kakek misalnya. Nenek pergi ke pasar dengan kakek. Nenek itu subjek, pergi itu sebagai kata kerja menjadi predikat. Ke pasar itu karena merujuk pada suatu tempat, itu disebut sebagai keterangan tempat. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang belum ya. Jadi ke pasar itu menjadi keterangan tempat, dan dengan kakek. Nah, dengan kakek ini apa ini? Inilah yang disebut sebagai objek penyerta, yang menyertai subjek dalam melakukan sesuatu yang disebut dalam predikat. Saya belajar bersama adik saya. Saya subjek, belajar predikat bersama adik saya. Nah, ini objek penyerta. Jadi biasanya objek penyerta itu didahului oleh kata depan dengan, dengan orang, itu benda ya, dan kata benda atau rasa benda atau bersama. Itu ya objek penyerta. Jadi objek minimal ada 3 jenisnya. Objek penderita itu biasanya dalam kalimat aktif, objek pelaku itu dalam kalimat pasif, dan objek penyerta itu benda atau kelas benda yang menyertai aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Oke, itu ya sampai di objek. Yang terakhir, unsur yang terakhir dalam kalimat yang akan kita bahas disebut sebagai keterangan. Ini seperti objek, itu hanya unsur lainnya dalam kalimat. Jadi tidak selalu hadir. Keterangan seperti namanya keterangan itu memberi informasi tambahan terhadap apa yang dilakukan oleh subjek dan predikat dalam kalimat atau klausa. Tidak harus hadir, tetapi seringkali membuat kalimat menjadi lebih jelas. Tapi seperti contoh, nenek pergi ke pasar dengan kakek. Kalau kita hanya mengatakan nenek pergi dengan kakek, ya mungkin masih ya tentu saja masih diterima sebagai kalimat, secara struktural masih jalan bagus. Tetapi dengan tambahan ke pasar sebagai keterangan, di situ akan menjadi lebih jelas, lebih terperinci, lebih parameternya lebih jelas. Mereka tidak pergi ke tempat lain, tapi pergi ke pasar. Nah, lalu digunakan untuk melengkapi sebuah kalimat agar terlihat lebih jelas. Baik, ini saya pikir sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang seringkali membingungkan itu seperti kalau tadi objek itu ada 3 jenisnya. Nah, ini keterangan ini ada banyak jenisnya, dan setiap ahli atau hampir setiap ahli itu menyampaikan jumlah yang beragam. Itu ada yang mengatakan 10, 11, 12, 13, sampai ada yang mengatakan 15 keterangan, jenis keterangan. Oke, ketika kita melihat contoh-contoh dari atau definisi dari keterangan-keterangan yang mereka sebutkan itu baik, itu mungkin mereka masing-masing memiliki argumen dan memiliki justifikasi kebenaran terhadap argumen mereka. Tetapi for the sake of our class, untuk kelas kita, oke, saya menyebut ini ada sekitar 10 ya, 10 aja. Ini aja sudah membingungkan, nanti Anda ya Anda mungkin akan banyak lupanya dan bingung, keterangan apa. Nah, oke, saya jelaskan satu persatu. Jenis keterangan yang ada di sini adalah keterangan alat. Keterangan alat itu seperti namanya yang menunjukkan alat atau sarana yang digunakan oleh subjek untuk melakukan tindakan atau aktivitas atau kegiatan. Contohnya apa? Ya, misalnya contohnya dia menulis dengan pulpen warna merah. Nah, dengan pulpen warna merah itu adalah keterangan alat. Dia subjek menulis predikat dengan
pulpen warna merah. Nah, itu sudah keterangan alat. Jadi alat itu ya benda yang digunakan oleh subjek untuk melakukan kegiatan yang disebut dalam predikat. Ada kata depan dengan ya, tapi tidak selalu dengan. Tadi ketika saya menjelaskan contoh nenek pergi ke pasar dengan kakek yang ada kata depan dengannya itu justru menjadi contoh dari objek penyerta ya. Sementara di sini dengan dengan pulpen warna merah itu menjadi keterangan alat, berbeda. Karena kalau yang dengan kakek itu orang, sementara di sini dengan pulpen warna merah tidak menyertai, itu pulpen warna merah itu digunakan oleh dia, gitu. Ya, berbeda. Itu namanya keterangan alat. Dia menyapu dengan misalnya dengan sapu yang sudah puluhan. Dia menyapu dengan sapu yang sudah puluhan. Dengan sapu yang sudah puluhan itu karena itu adalah keterangan alat. Jadi alat atau sarana apa yang digunakan oleh subjek untuk melakukan tindakan seperti yang disampaikan dalam predikat itulah keterangan alat. Nah, keterangan cara bagaimana? Ini dalam bahasa Inggris sebenarnya lebih mudah. Disebut sebagai adverb of manner, itu keterangan cara. Biasanya ada suffix atau akhiran li-nya di situ. Carefully, carelessly, beautifully, smartly, dan banyak. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada. Itu biasanya dengan kata depan dengan atau secara. Nah, dengan lagi kan ada. Dengan kata depan dengan itu bisa menjadi penunjuk objek penyerta, bisa menunjuk keterangan alat, dan bisa juga menyebut atau menunjuk pada keterangan cara. Misalnya, Pak Guru membaca novel dengan pelan-pelan ya. Dengan pelan-pelan itu ada keterangan cara. Itu secara pelan-pelan, dengan pelan-pelan. Pak supir mengendarai mobil dengan tidak hati-hati. Dengan tidak hati-hati itu keterangan cara. Secara tidak hati-hati. Ya. Jadi kalau keterangan alat itu dengan diikuti oleh kata benda tapi non manusia, kurang lebih seperti itu. Keterangan cara itu diikuti oleh kata sifat, dengan diikuti oleh kata sifat. Gitu. Kurang lebih membedakannya ya. Oke, lalu keterangan ketiga adalah keterangan tempat. Itu menunjuk pada tempat, mudah sebenarnya. Masalahnya itu tempat itu tidak harus tempat yang sifatnya konkret, yang merujuk pada referensial yang jelas, ke pasar, ke kantor, di rumah, dari sekolah, itu kan jelas ya. Tapi kadang-kadang ada yang tempat yang tidak begitu konkret. Dalam pemikiran saya misalnya, ini dalam pemikiran saya itu keterangan apa? Itu keterangan tempat. Pemikiran itu di mana letaknya? Ya, letaknya ya di abstrak, dunia abstraksi. Nah, tapi itu keterangan tempat. Dalam pemikiran saya itu, misalnya contoh lengkapnya kalimat adalah dalam pemikiran saya keterangan yang disampaikan oleh Pak Dono tidak begitu jelas. Misalnya itu dalam pemikiran saya itu keterangan tempat. Meskipun tidak kalau ditanya mana itu pemikiran saya di dalam otak saya nggak bisa menunjukkannya. Tapi itu keterangan tempat yang sifatnya abstrak, bukan konkret. Nah, biasanya kalau keterangan tempat itu ada kata depannya di, ke, dari, di mana, kemana itu. Dan di, ke, dari ini kata depan, bukan kata himbuan ya. Jadi harus dipisah dari dari kata benda di belakangnya. Saya kadang melihat di tempat-tempat yang umum itu sering melihat dilarang kencing di sini. Dilarang kencing di sini. Dilarang itu disambung dinya karena itu adalah
awalan, sementara di sini itu keterangan tempat ya. Nah, di itu adalah kata depan dalam kasus di sini, maka dipisah dari di sini. Lalu yang selanjutnya keterangan waktu. Keterangan waktu yang menunjukkan waktu, memperjelas soal waktu. Kemarin sore terjadi kecelakaan di perempatan Meregan. Misalnya. Nah itu keterangan waktu kemarin sore. Pada waktu itu, nah itu juga keterangan waktu. Tahun depan, nah itu juga keterangan waktu. Seperti itu ya, menunjukkan waktu lah. Lebih mudah daripada keterangan waktu ini. Lalu ada keterangan perlawanan, itu biasanya diawali dengan selain, kecuali, kata depan gitu ya. Kemudian misalnya selain ya, di mereka semua mahasiswa lulus selain si Badu. Nah, selain si Badu itu keterangan perlawanan, karena yang lainnya lulus kok dia enggak. Ada selain, kecuali juga ya. Mereka makan semua makanan yang ada di meja kecuali sambal. Nah, itu kecuali sambal itu keterangan perlawanan. Contoh yang lain adalah walaupun, itu juga meskipun juga keterangan perlawanan. Meskipun tubuhnya kerempeng, tapi tenaganya kuat. Nah, meskipun tubuhnya kerempeng itu keterangan perlawanan. Lalu ada keterangan sebab. Keterangan sebab itu ya dimulai dengan sebab ya, dia menjadi sebab sesuatu dari sesuatu karena biasanya sebab karena saya capek, saya pulang dulu ya, misalnya itu ya. Yaitu karena saya capek itu keterangan sebab. Oke. Lalu ada keterangan akibat. Ini sebaliknya dari keterangan sebab. Jadi keterangan sebab dan akibat itu dua hal yang berbeda. Akibat itu biasanya diawali dengan kata depan maka, sehingga, seperti itu. Contohnya ya, saya sakit sehingga saya tidak bisa masuk kampus, misalnya. Atau pandemi masih menghebat sehingga kelas online semua, sehingga kelas online semua itu keterangan akibat. Lalu ada keterangan tujuan, itu biasanya dimulai dengan untuk atau agar misalnya. Agar lulus dengan nilai baik, misalnya, Kartono belajar rajin. Agar Pak lulus dengan baik itu keterangan tujuan. Supaya, contoh yang lain, supaya supaya penjelasan saya gamblang, saya akan membuat video. Nah itu juga keterangan tujuan. Ada supaya sampai ke gamblang. Ya, itu. Lalu ada keterangan syarat yang ke-9. Kita semakin dekat dengan akhir ya. Keterangan syarat itu biasanya dimulai dengan kata depan jika, sekiranya, seandainya, syarat dari sesuatu terjadi. Jikalau, ya, misalnya jika ya, atau bila gitu ya. Jika kamu lulus kelas ini, misalnya, ayahmu akan mentraktirmu makan bakso. Jika itu kan syarat, kalau kamu tidak lulus dengan baik, kamu tidak akan diajak makan bakso oleh ayahmu. Nah itu kan ada syaratnya di situ. Biasanya didahului dengan kata depan jika atau bila atau jikalau, seandainya. Oke, beberapa orang mengatakan seandainya itu bisa jadi contoh keterangan pengandaian, tetapi saya pikir ya oke, dalam tanda kutip itu memang bisa menjadi pengandaian, asumsi semacam itu, tapi juga bisa menjadi syarat. Seandainya saja dia ada di sini, aku tentu tidak akan kesepian. Nah itu kan syarat supaya aku tidak kesepian, dia mestinya ada di sini. Jadi saya menggabungkan antara keterangan syarat dan pengandaian menjadi satu keterangan syarat saja.
Lalu yang terakhir yang saya pikir juga ada di sini adalah keterangan intensitas. Intensitas itu yang berkaitan dengan yang apa namanya keseringan misalnya ataupun keintensifan dari sesuatu. Dia sangat ingin apa namanya. Contohnya ya misalnya dia sering sekali makan di sini. Dia subjek sering sekali, nah sering sekali ini kan intensitas. Sering sekali keterangan intensitas makan predikat di sini, keterangan tempat. Gitu. Sekali-kali aku tidak akan, misalnya sekali-kali aku tidak akan datang ke rumahnya. Sekali-kali itu keterangan intensitas, karena itu menunjukkan ya tidak sekalipun gitu. Jadi begitu. Lebih banyak tentang hal ini kita akan gunakan dalam latihan. Jadi apa namanya? Konsep-konsep ini hanya akan menjadi konsep-konsep yang abstrak yang kita pahami sekilas lalu kita lupakan kalau kita tidak menggunakannya dalam analisis. Jadi semoga minggu depan dalam pertemuan selanjutnya kita sudah bisa mencoba menganalisis kalimat dengan menggunakan konsep-konsep atau unsur dari kalimat dan klausa ini. Ada banyak hal yang mungkin harus kita pelajari sambil jalan dan nanti mungkin Anda akan sedikit bingung ini begini. Oke, minimal ini adalah dasar-dasar yang saya sampaikan tadi tentang subjek, predikat, objek, keterangan yang agak rumit kan di objek dan keterangan. Dua-dua yang saya sebut terakhir ini sebenarnya adalah keterangan hanyalah apa namanya tambahan informasi tambahan untuk suatu kalimat, tetapi tambahan yang cukup banyak detailnya ya. Sementara yang apa namanya yang paling penting kalau dalam membangun atau menyusun kalimat adalah ada subjek, ada predikat, itu saja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu teman-teman semua untuk memahami unsur-unsur dalam kalimat ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti diajukan di dalam kelas.